Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang men-trigger, memicu nostalgia daripada saya. Ini merupakan perusahaan yang pertama kali, salah satu perusahaan yang pertama kali saya bahas di channel ini, yakni adalah Tiga Raksa Satria Tbk dengan kode emiten TGKA, atau kita panggil aja TGKA. Yep, nostalgia sekali. Kalau teman-teman lihat perjalanan awal daripada channel ini, maka TGKA ini merupakan salah satu pelopor konten daripada channel yang satu ini. Ya, alasan saya membahas TGKA sekali lagi bukan karena ingin nostalgia ya, tetapi karena mereka akan segera memberikan dividen. Seberapa besar kita bisa lihat di sini ya. Oke, baterai HP udah mau habis, saya ambil charger terlebih dahulu ya. Oke, 5%. Baik, udah. Sekarang kita lihat dulu dividennya ya. TGKA akan membagikan dividen sebesar Rp295 per lembar saham. Itu berarti dividen yield-nya itu sebesar 3% lebih ya teman-teman ya. 3% lebih, jadi bisa dibilang cukup besar, tapi masih kurang nendang bagi saya. Ini masih termasuk kecil kalau dibandingkan dengan dividen daripada ITMG dan teman-teman batubara lainnya yang bisa memberikan dividen yield sampai 10% lebih ke atas. Tapi ya lumayan lah, 3% lebih. Dengan come date-nya tanggal 20 Mei tahun 2022. Itu berarti masih ada sisa 3 hari sebelum mereka come date. Jadi teman-teman boleh memutuskan apakah ikut dividen yield sebesar 3% ini atau tidak. Ya, kalau saya sendiri sih masih belum ya, karena kalau untuk 10% ke atas sih baru saya ikutan. Jadi untuk TGKA, kita lihat dulu fundamentalnya terlebih dahulu. Kita kenalan dulu dengan perusahaan yang bergerak di bidang produsen dan distribusi produk-produk consumer goods, di mana mereka didirikan tahun 1919. Udah lama banget. Berdirinya NP Handel Bowen Culture Marketplace Sunli ya. Perusahaan perkebunan dan perdagangan karet keluarga Wijaya. Selanjutnya tahun 1959 perubahan nama menjadi PT Tiga Raksa dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusan nomor sekian. Selanjutnya pada tahun 1967 generasi kedua mengambil alih dan mendirikan perusahaan induk dan selanjutnya memisahkan bisnis penjualan dan distribusi menjadi PT Tiga Raksa Satria pada tahun 86. Lalu pada tahun 88 mulai beroperasi pada bulan Januari 88 dengan mengambil alih unit usaha distribusi dari PT Tiga Raksa Holding dan merupakan pemilik 100% saham perseroan. Lalu tahun 90 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Yap. Lalu pada tahun 2005 memperluas aktivitas perusahaan yang relevan dengan menyediakan jasa manufacturing, membuka manufacturing service di Sleman, Yogyakarta. Nah, ini yang bidang produsennya. Mereka bisa menyediakan berbagai produk dari susu bubuk dan lain-lain. Lalu pada tahun 2010, peluncuran identitas korporasi yang baru menjadi contoh keunggulan dan dalam memberikan layanan melalui fokus dan keahlian yang dimiliki perusahaan. Ya. Tahun 2019, 100 tahun usia PT Tiga Raksa Satria Tbk dan terus mengoptimalkan pertumbuhan. Nah, itu sekilas tentang sejarah daripada perjalanan panjang 100 tahun TGKA. Kita lihat dulu produk-produk apa aja dari mereka ini. Yang pertama ada penjualan dan distribusi consumer products. Yap. Prinsipal daripada mereka itu ada Sari Husada. Jadi mereka ini distributor ya. Jadi bukan produsen untuk produk yang Sari Husada. Lalu Wyatt Nutrition, lalu ada nutrisi juga, lalu produk ada Mars, Yupi, Multi Bintang, Quakers juga ada, 2 Belibis, Nutrifood, East Java Co, Fine Foods, FNN, Sinbad juga ada, Emina Cheese, Kopi Kenangan, sampai Kin. Dan untuk non food productsnya ada pasta gigi Colgate, Galeminium, NSS Group, Sinbad lagi, lalu BP Huki. Lalu ada di PT Martina Berto ya. Lalu Good Chain Products ada Milk Life, lalu ada Kin lagi, Jala Group. Nah ini corporate mereka.
Selanjutnya kita lihat produk mereka selanjutnya ada yang bidang smart family ya. Untuk prinsipal mereka ada Al-Kolam ya. Untuk produsen mereka ada Al-Quran, Medina, Vida, ETR Running, Kodo Buckets, Bianta, Panasonic dan Aristocrat juga. Selanjutnya untuk produk mereka selanjutnya ada LPG refills. Daftar produk mereka ada Blue Gas, Vienta juga ada ya. Selanjutnya layanan produksi. Nah ini di mana mereka menjadi principals. Selain menjadi distributor, mereka juga menjadi principals dan pengemasan produk bubuk. Unit bisnis manufacturing service kami yang berada di Sleman, Yogyakarta dilengkapi dengan mesin modern dan laboratorium canggih yang memiliki kualifikasi FSSC 2000 Food Safety System Certification, lalu ada ISO 9001 2015, lalu ada HAS 23000 Halal Assurance System dan akreditasi laboratorium SNI ISO IEC 17025-2017. Fasilitas manufaktur kami mampu menghasilkan 11.000 ton per tahun. Kami menyediakan maklun, minuman serbuk, bumbu kondimen bubuk, tepung gula, produksi, dan pengemasan susu bubuk khusus untuk pihak ketiga. Produk dari prinsipal kami, produksi mereka yang numpang produk ya, numpang produksi, yakni ada Lactamil, Coklatos, produknya juga ada Heavenly Kitchen, lalu Icing Sugar, Unical dari Soho Group ya. Ini juga ada IPO, Kurkuma Plus, Dianera, WRP, Glucofit, Stream Shake 90, Starfuse Nutra, Diabeta Plus, WRP juga ada lagi ada, Pedia Plus, dan lain-lain. Ini layanan mereka, layanan pencampuran, pengisian dan pengemasan, laboratory analysis, sugar mill production, quality and management system and compliance. Penghargaan yang mereka terima ada Zero Accident Award, SNE Award, Gold kategori 2015, SEDEX member. Sertifikasi yang mereka terima di sini sebagai berikut, ada banyak ya. Untuk keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman juga. Yep, ini infrastruktur mereka. Jadi sekian pembahasan tentang sejarah dan produk mereka. Lalu bagaimana sih prospek mereka bergerak di bidang consumer goods? Nggak perlu diragukan lagi masa depannya ya. Jadi aman-aman aja. Oh ya, saya hampir lupa juga ada penjualan dan distribusi consumer products melalui platform digital juga ada ya. Ini platform digital. Udah canggih banget. Jadi aman-aman aja prospek bisnisnya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya dengan porsi masyarakatnya pas banget sesuai ketentuan daripada OJK 7,5%. Dengan PT Penta Wijaya Investindo sebesar 36%. Nggak ada beritanya di sini ya. Jadi anggap aja aman-aman ya. Selanjutnya kita lihat dulu keuangan daripada TGKA yang masih belum update tahun 2022. Tapi kita lihat dulu yang tahun 2021 deh. Operating profitnya lebih besar daripada net profit which is nice dengan PER-nya 15 kali, udah mahal. Lalu selanjutnya operating profit margin 4%, cukup kecil. Net profit margin juga 4% juga cukup kecil. Dengan quick ratio-nya 164%. Ini bisa dibilang bagus. Dengan turnover pada Jumat kemarin sebesar 28 juta ya, kecil banget. Ini karena porsi publik yang pas-pasan juga sih. Meskipun market cap-nya 7 triliun lebih ya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah TGKA ini dari sisi fundamentalnya menarik? Kalau dari saya sih, ya ada 2 poin yang nggak lolos daripada TGKA ini. Yang pertama adalah PR-nya, yang kedua turnover-nya kecil banget, nggak sampai 1 miliar rupiah. Tapi kalau untuk dividennya bagaimana? 3% lebih. Juga kurang nendang sih. Jadi dari sisi dividennya juga kurang nendang bagi saya. Jadi saya juga akan skip dulu. Demikian pembahasan tentang TGKA yang merupakan distributor, tapi Edge bukan hanya distributor, mereka juga sebagai produsen OEM bagi beberapa merek yang ada di Indonesia yang akan segera membagikan dividen 3% lebih dividen yieldnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.